Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lisa Lestri. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang DNS server, master, dan slab. Nah, di sini terdapat outline atau judul-judul pembahasan yang akan saya bahas, yaitu konfigurasi konsep master dan slab DNS server. Lalu kita akan mengkonfigurasi master, slab, dan pengujian. Lalu konfigurasi permanen pada resolver pada Ubuntu client. Nah, kita langsung saja ke konsep master dan slab DNS server. Jika teman-teman ingat pada video-video sebelumnya, kita sempat melakukan konfigurasi pada topologi yang akan kita buat. Nah, ini oke. Di sini kita Nah, yang mana di Debian server itu sebagai local DNS server dan sifatnya sebagai master, ataupun sifatnya sebagai DNS server yang aktif ya, atau digunakan. Nah, jika teman-teman ingat juga ya, atau digunakan. Nah, setelah mengkonfigurasi yang mana kita mendefinisikan master pada Debian server ini, oke, di sini kita buat master, dan lalu di sini saya ingin Ubuntu server ini menjadi slab. Oke, jadi bisa kita lihat pada Debian server ini. Di sini bisa kita lihat bahwa saat kita mendefinisikan master atau tipe master pada Debian server ini, yang berarti Debian server ini sifatnya adalah master ataupun aktif ya. Jadi terdapat dua sifat, yang pertama ada master dan yang kedua ada slab. Dan pada bab kali ini kita akan membuat server Ubuntu ataupun server 2 sebagai server yang slab ataupun backup. Jadi jika nantinya server ini mati, maka akan terdapat slab yang akan bersedia untuk menggantikan posisi master sebagai local DNS server. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan pada konsep master dan slab. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konfigurasi master DNS server. Oke, pada konfigurasi master server ataupun Debian server ini, kita harus tetap melakukan konfigurasi lagi jika kita ingin melakukan pembuatan backup server atau server. Jadi untuk video kali ini kita akan membuat Debian server ini akan melempar posisinya. Jadi Debian server ini akan melempar posisinya ke Ubuntu server ketika Debian server ini mati. Jadi nantinya ketika Ubuntu server ini mati, maka akan terdapat Ubuntu server yang aktif. Jadi server Debian ini akan mati, jadi ada server Ubuntu yang aktif dan mengandalkan posisi Debian server ini. Jadi kita akan mengkonfigurasi pada master server ataupun Debian server ini. Saya sudah menyiapkan konfigurasinya, saya sebutkan saja. Nah, di sini kita masuk ke nano. Nah, ke nano name.conf.local. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwasannya kita telah menempatkan tipe master pada domain alisa.com atau nama domain teman-teman sendiri yang di sebelah sini. Nah, sekarang kita akan lakukan transfer file ke backup server. Jadi kita bisa enter saja di bawah file. Kita enter, lalu kita tab, lalu masukkan perintah yaitu allow transfer. Kita buka kurung kurawal, lalu masukkan IP dari server Ubuntunya. Lalu kita titik koma, tutup dengan kurung kurawal, lalu kita titik koma lagi. Oke, di sini juga di refresh juga kita ganti, kita tambahkan file yaitu sama saja, yaitu allow transfer, masukkan IP dari Ubuntu client, dari Ubuntu server, maaf. Oke, jadi bisa kita lihat bahwasannya IP addressnya adalah 10.10.10.3, yang mana kita akan mentransfer seluruh data DNS server ataupun data bit 9 ini ke 10.10.10.3, yang mana seperti kita ketahui bahwa 10.10.3 itu merupakan
swap ataupun backup. Nah, itu merupakan konfigurasi untuk forwarding zone-nya. Kita sudah selesai lakukan, ini dia. Dan kita juga sudah melakukan konfigurasi reverse-nya. Nah, di sini kita bisa Ctrl X, lalu Y, lalu enter, lalu kita cek dengan name. Nah, name state check conf. Nah, di sini tidak terdapat output yang muncul, berarti dia berhasil. Kita cek lagi dengan sudah saja ya. Nah, di sini kita bisa masuk ke nano db.alisa. Oke, kita akan mengkonfigurasi serial numbernya, yang mana kalau jika mengalami perubahan atau melakukan konfigurasi baru, serial numbernya wajib untuk diubah. Jadi kita di sini 6. Oke, nah seperti ini. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi tambahan pada DB Alisa ini, yang mana kita akan membuat NS baru ya, NS baru ataupun lokal server baru pada bawah NS1 ini. Kita enter, lalu kita masukkan. Nah, di sini kita add, lalu tag, lalu tambahkan in, lalu kita tag. Nah, kita masukkan NS nya, lalu kita tab lagi, lalu kita buat NS2, lalu masukkan domainnya. Nah, kita di sini akan mendefinisikan addressnya, yaitu, nah di sini kita NS2, lalu kita tab, lalu kita in, tab lagi A, lalu kita tab, masukkan IP-nya dengan 10.10.3. Oke, kita Ctrl X seperti ini ya. Kita bisa keluar, kita yes dan enter, lalu kita masuk ke db.10. Oke. Oh, saya lupa untuk masukkan nanonya, yaitu kita db.10. Oke, di sini juga sama. Kita ganti serialnya, karena setiap perubahan yang dilakukan itu harus mengubah serialnya atau menambahkan serialnya. Di sini juga sama ya. Di sini kita menambahkan IP, yang mana ini memastikan bahwasannya IP yaitu 10.10.3 ini merupakan pointer ataupun IP address dari NS2 ini ya, yaitu ns2alisa.com dan bisa kita tambahkan 3, lalu lalu internet, lalu pointer, lalu kita tab lagi. Di sini tambahkan ns2.alisa.com. Oke, sudah ya. Kita Ctrl X, lalu yes, lalu enter. Nah, di sini kita akan cek dengan perintah name check alisa.com db alisa. Di sini kita. Nah, pada db alisa kita cek apakah ada kesalahan di nano db.alisa. Kita enter, kita lihat. Oke, ketemu. Di sini saya juga tidak menambahkan titik ya teman-teman, seperti pada db10. Di DB Alisa juga saya tidak menambahkan titik di akhir domain yang mengakibatkan error ya teman-teman. Kita keluar, lalu kita cek lagi. Oke, sudah selesai, sudah berhasil. Di sini kita pakai IP ya, 10 titik in address lalu arpa db.10. Kita enter. Oke, dia berhasil juga. Kita restart bin 9 ya, dengan perintah sistem ctl restart bin 9. Oke, dia bisa. Nah, sekarang mungkin itu saja untuk pembahasan yang kedua tentang konfigurasi master DNS server. Kita lanjut ke konfigurasi slab DNS server pada
Ubuntu server ya, yang akan dijadikan sebagai slab ya. Oke, kita langsung saja kita ke Ubuntu server, yaitu untuk mengkonfigurasi slab pada DNS server. Nah, kita terlebih dahulu masuk ke root, masukkan passwordnya, lalu kita pertama-tama install terlebih dahulu, yaitu bin 9 dengan perintah apt install bin 9. Oke, kita tunggu, kita yes saja di sini. Kita ping Google apakah bisa. Di sini tidak bisa ya teman-teman. Di sini kita coba ke nano/result.conf. Oke, di sini name servernya itu masih default ya. Oke, aduh, ini kita cancel terlebih dahulu. Lalu kita masuk lagi. Oke, kita install lagi, kita yes, apakah bisa? Oke, dia bisa ya teman-teman. Oke, berarti dia berhasil bisa ping ke google.com. Tunggu prosesnya sampai muncul user kita. Oke, nanti kita ketikkan, kita masuk ke /bin. Oke, kita ls. Nah, ini terdapat tempat yang digunakan yang bisa kita gunakan di bin 9. Nah, kita masuk ke nano member.conf.local. Sini terdapat ya. Oke, di sini ini adalah tempat yang sudah disediakan oleh mem.conf.local ya. Di sini kita bisa mengkonfigurasi yang di video sebelumnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi zone ya, dan refreshnya ya teman-teman, yaitu zone domainnya. Di sini kita ketikkan zone, lalu tanda kutip, lalu masukkan domain, lalu tanda kutip lagi, kita buka kolom awal, lalu kita enter, lalu kita tab, lalu masukkan inputnya. Nah, karena di Debian server itu menggunakan master, nah sekarang di sini kita akan menggunakan Ubuntu server sebagai slab, karena di tutorial memang begitu. Karena di sini saya ingin Ubuntu server itu backupan dari server Debian, yaitu dengan slab ya, titik koma, enter, lalu kita tab, lalu kita masukkan file. Dia akan masuk ke file apa ya. Nah, lalu file ini saya akan menggunakan file db.alisa saja. Oke, ini bebas ya teman-teman, tidak perlu pakai /bin, karena di sini adalah /var/bin, karena ini menggunakan /bin /dbalisa. Nah, kenapa saya tidak mendefinisikan filenya? Karena kalau menggunakan /bin /dbalisa seperti yang saya lakukan atau saya definisikan pada master ya, karena pada saat ini nantinya file tersebut tidak akan tersimpan pada /dbalisa seperti ini. Berbeda dengan master, jika master untuk konfigurasi zone-nya itu akan disimpan di /bin /dbalisa seperti itu. Nah, jika pada set itu konfigurasi zone-nya berbeda, ia akan disimpan pada var.change.bin. Jadi bukan /bin /dbalisa, namun dia akan disimpan pada /. Oke, seperti itu ya. Jadi kita di sini tidak didefinisikan itu menggunakan slash ya, tidak menggunakan slash, tidak mendefinisikannya itu dengan menggunakan slash, dimana tadi di sini ya, db.alisa, jangan lupa titik koma, lalu kita enter. Nah, di sini kita harus mengakui master. Kita tab, lalu kita masters, lalu kita masternya itu adalah Debian server, yaitu IP dari Debian server. Masukkan IP dari Debian server karena kita mau mengakui bahwa Debian server adalah master.
titik koma, lalu tutup dengan kurung kurawal, lalu titik koma lagi. Nah, di sini kita tutup lagi pakai kurung kurawal dan titik koma lagi. Jadi yang diawali dengan kurung kurawal harus ditutup lagi dengan kurung kurawal lagi. Di sini kita kalau sudah mengkonfigurasi domainnya, di sini teman-teman tinggal konfigurasi referensinya ya teman-teman, yaitu dengan perintah zone lalu titik 2 di atas, lalu masukkan IP-nya. Karena IP Ubuntu server itu 3 IP di depannya sama, yaitu 10.10.10, kalau dibalikan sama saja ya teman-teman, jadi 10.10.10. kita pakai in address.r, kita pakai kurung, pakai titik koma 2 kali di atas, lalu tutup menggunakan kurung kurawal, kira enter, tab, lalu tipenya itu sama, yaitu set. Nah, di sini kita cari lagi. Nah, filenya itu saya akan menyimpannya di db.10 saja. Oke, kita pakai tanda kutip lagi, lalu tutup dengan titik koma. Nah, di sini juga sama ya, kita harus mengakui bahwa master itu adalah Debian server. Oke, tutup lagi. Oke, di sini kita kurang spasi ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja. Oh, di sini kita kurang, tutup kurung kurawal lagi. Nah, di sini titik koma. Oke. Nah, jadi 10.10.2 ini itu merupakan IP dari Debian server yang mengakui bahwasanya masternya adalah 10.10.2. Oke. Di sini kita bisa Ctrl X, simpan ya. Lalu kita cek apakah ada kesalahan dengan namecheck.conf, kita enter. Pada not found.me comment from Debian server, kita gak usah pakai. Oke, dia bisa ya teman-teman, jadi tidak pakai titik atau kita tidak pakai dot ya. Nah, di sini kita masuk ke cat /etc/bin /name .conf.local. Oke, di sini adalah konfigurasi yang setelah kita lakukan, berarti dia tersimpan ya teman-teman. Nah, cat /etc/bin/tm.conf.local ini kita mendefinisikan DB Alisa ini dan DB10 ini, yang mana kita belum pernah membuat file tersebut pada Ubuntu server. Apakah kita akan membuat file tersebut? Jawabannya adalah tidak, karena kita di sini sudah mengakui bahwa masternya adalah 10.10.2 dan 10.10.2 itu juga sudah mengakui bahwa cat /etc/bin/name.conf.local itu sudah mengakui dan membuat konfigurasi bahwasanya dia akan mentransfer seluruh file DNS server pada 10.10.3, yang mana nantinya file seperti db.alisa ini, db.alisa ini, dan db.txt10 ini akan ditransfer dan diberikan ke Ubuntu server pada var/bin. Di sini kita pastikan tidak ada error ya, dengan tadi, yaitu dengan name tidak ada error. Oke, kita lihat dia sekarang, kita lihat pada lsvar /change/bin. Oke, dia terhubung ya, sudah ada. Loh, di sini Debian Alisa dan di sini masih belum ada file DB Alisa dan DB10. Caranya adalah dengan sistem cl restart bin 9, enter.
Oke, sudah bisa kita lihat dengan ls file /change/bin. Nah, DB10 dan DB list sudah muncul ya teman-teman, berarti dia berhasil dan tidak ada error. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan pada konfigurasi Slab DNS server. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pengujian master Slab DNS server. Pada pengujian master dan Slab DNS server itu kita melalui Ubuntu Client. Kita bisa masuk ke Ubuntu Client-nya. Nah, di mana kita akan menguji apakah Debian server ini berhasil sebagai master dan Ubuntu server ini berhasil digunakan sebagai Slab ataupun backup. Di sini kita akan mengkonfigurasi server dulu dengan nano/etc/result.conf. Nah, kita server dulu. Nah, kita tambahkan IP dari Ubuntu servernya. Oke, berhasil. Nah, di sini kan jika teman-teman ingat ataupun teman-teman pernah lihat bahwa sebenarnya kita sering melakukan konfigurasi DNS server itu dua ya. Yang pertama adalah 8.8.8, yang kedua adalah 8.8.4.4. Nah, 8.8.8 itu adalah konfigurasi DNS server master servernya, dan yang 8.8.4.4 itu merupakan DNS server setnya ataupun cadangannya. Jadi jika 8.8.8 mati, maka kita bisa menggunakan 8.8.4.4. Begitu juga dengan konfigurasi yang kita lakukan sekarang, dan mana kita akan melakukan dua lokal DNS server, yaitu yang pertama ada 10.10.2 dan yang kedua ada 10.10.10.3, yang mana 3 ini merupakan IP dari Ubuntu server. Kita bisa Ctrl X, lalu yes, lalu enter. Nah, di sini kita lihat menggunakan dig add lalu masukkan IP ns.com. Oke, nah di sini terdapat domain, terdapat dua DNS server, yang mana yang pertama ada 10.10.2, yang kedua ada 10.10.3. Ini merupakan DNS servernya. Lalu untuk alisa.com, web servernya adalah 10.10.4. Kita menggunakan di alisa.com. Oke, 10.10.4 nya udah ada. Di sini kita menggunakan perintah ini lagi. Oke, berarti ataupun itu adalah web servernya yang berbasis Debian yang sudah kita konfigurasikan pada web sebelumnya. Jadi 10.10.2 ini adalah Debian server, dan 10.10.3 ini itu adalah Ubuntu server yang kita konfigurasi sebagai Slab. Nah, untuk mengetahui yang mana Slab dan yang mana master, itu kita bisa lihat dari sini. Nah, jadi yang mana yang server yang aktif? Nah, server yang aktif adalah 10.10.2. Nah, bagaimana kita akan menggunakan 10.10.3 ini sebagai yang master atau yang berfungsi ketika 10.10.2 ini mati? Kita tinggal matikan saja atau sleep Debian servernya. Di sini kita save, kita oke. Kita tunggu. Nah, dia sudah terset mati ya. Kita lihat pada dig.ip dari ininya, kita enter. Oke, ini terdapat error ya. Nah, verification error to 10.10.2. Kita dig. Nah, dia muncul ya. Nah, dia muncul. Sekarang server yang aktif adalah Ubuntu server. Ya. Jadi kalau server Debian itu mati, dia akan digantikan oleh, jadi server yang aktif dia digantikan dengan Ubuntu server, yaitu Slab-nya, yaitu cadangannya. Oke, dan di sini kita nyalain lagi apakah dia berubah. Kita tunggu. Oke. Di sini kita. Nah, dia kembali ke Debian server karena Debian server sudah diaktifkan kembali dan tidak mati.
Nah, kalau Debian server mati, dia akan digantikan oleh Ubuntu server sebagai swap atau sebagai cadangan kalau Debian server atau masternya mati ya. Mungkin itu saja untuk pembahasan keempat, yaitu pengujian master set DNS server. Kita lanjut ke yang terakhir, ke pembahasan terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, resolver pada client, nah jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau client ini mati, client Ubuntu-nya ini mati, maka konfigurasi resolver tadi itu akan kembali ke default. Ini saya akan masuk ke dalam nano resolver ya. Nah, ini masih dan kita enable. Oke, kita add dulu, Ctrl X. Sini kita enable disable dulu. Apakah dia akan kembali ke default? Nah, dia akan kembali ke default, itu name servernya yaitu 127.0.0.53. Nah, ini merupakan, nah kalau Ubuntu desktop mati, dia akan kembali ke default. Kita cek IP addressnya. Nah, ini merupakan IP dari DHCP ya, yang saya dapatkan di DHCP server, yaitu dari router Debian. Begitu juga dengan resolver ataupun DNS server yang bisa kita terima atau kita dapatkan, itu kita bisa dapatkannya melalui Debian router. Defaultnya itu resolver ataupun DNS server yang kita terima itu adalah tidak ada ya, jadi kosong ataupun 8.8.8 biasanya. Jadi 8.8 itu diterima oleh DHCP server, lalu diterima oleh klien dari DHCP server yang memberikan DNS servernya adalah 8.8.8. Nah, jika kita ingin Ubuntu desktop client ini memiliki DNS server yang tetap, yaitu 10.10.2 dan 10.10.3, maka kita bisa lakukan pada konfigurasi DHCP servernya. Oke, di sini kita kembali ke router. Nah, kita masuk ke nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Kalau kita scroll ke bawah, nah pada option domain name servernya itu tidak ada ya. Jadi optionnya itu internal.example.org. Di sini kita ganti namanya jadi alisa.com. Lalu kita Ctrl X, lalu yes, lalu enter, lalu kita systemctl restart isc dhcp server. Kita salah ya, kita scroll lagi, mungkin kita harus menggunakan tanda kutip. Kita Ctrl X, yes, dan enter. Kita systemctl restart lagi. Nah, dia bisa ya teman-teman, berarti dia harus menggunakan tanda kutip. Itu kalau hilang saja itu akan error ya teman-teman, akan berakibat fatal. Oke, kita kembali ke Ubuntu client. Nah, kita konfigurasi lagi di result.com. Kita masukkan IP dari Debian servernya dan Ubuntu servernya. Kita Ctrl X, lalu yes, lalu enter. Kita cek lagi apakah dia berubah. Nah, kita terset. Nah, kita lihat pada write connected dan write setting. Nah, kita masuk DNS-nya itu 10.10.2. Berarti lokalnya langsung memberikan jawaban ini. Jadi dia tidak lagi memberikan jawaban siapa masternya, siapa IP address dari DNS-nya. Namun dia akan langsung memberikan jawaban dari apa yang kita request, yaitu lisa.com. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan video kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.